Nih, orang tangguh nih, nilai karson boyoken. Nah, itu kan ngantok tuh. Wes klepus pokoknya. Mamin karo Dadi. Apa, Mas? Adus keringet pisan. Wis adus keringat. Yo ngopi-ngopi sik ben ra oling. Ya. Separuh perjalanan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, jagung tepat di usia 40 hari pasca tanam ya. Ya alhamdulillah perkembangannya walaupun agak bergelombang tapi saya rasa ini cukup baik ya, cukup baik untuk kita lakukan pemupukan ini ya di usia 40 hari pasca tanam, walaupun hanya kemarin ya gerimis kecil sekitar ada 20 menitan ya, 20 menitan, tapi insya Allah ini akan berlanjut ya, insya Allah ini akan berlanjut, dan ini hari ini sudah mendung ya. Terus perkiraan cuaca dalam 7 sampai 8 hari ke depan itu nggak ada gang untuk terik ya, artinya di antara 7 itu biasanya 2, 3 sampai 4 kali ada kemungkinan untuk hujan ya di perakiraan cuaca ya. Untuk dosis pemupukan kedua ya, ini adalah satu ya, 1 urea dan 1 ponska ya, 1 urea 1 ponska. Cuman ponska saya tambah satu. Jadi ini jumlahnya 4,5 kintal atau 9 sak ya, 5 ponska dan 4 urea ya, 2 kintal urea dan 2,5 kintal ponska. Terus kemudian untuk tambahan kalium ya, itu nggak usah banyak-banyak teman-teman, nggak usah banyak-banyak karena kita menghitung jumlah modal. Banyak lebih bagus ya, tapi kita harus menghitung jumlah modal yang akan kita keluarkan ya. Tapi untuk pemberian ya, untuk seperempatnya saya kasih 5 kilo, untuk kurang dari 3/4 ini ya, 7.200 meter persegi ini saya berikan pupuk kalium ya, 15 kilo ya, 15 kilo. Kami beli eceran teman-teman ya, kami beli eceran ya, per kilonya atau per bungkusnya ini, harganya 20.000 ya, 20.000. Jadi untuk 7.200 meter persegi, anggaran untuk pupuk kaliumnya ini 300.000 ya, 300.000 sudah cukup banyak ya teman-teman, sudah cukup banyak ya. Lebih banyak lebih bagus, tapi ketika kita beli 1 sak itu hampir 1 juta ya, hampir 1 juta, dan itu ketika kita hitung ngerokok kocek agak terasa ya, makanya kita beli eceran saja ya. Ini kaliumnya cukup tinggi ya teman-teman ya, untuk pupuk ini jenis KCL ya, KCL yang mengandung kalium cukup tinggi ya, itu dibutuhkan untuk satu, penguatan batang ya, terus kedua untuk pembesaran buah ya, pembesaran buah. Sangat beda sekali teman-teman, sangat beda sekali ketika sampean pupuk kedua menggunakan kalium atau tidak ya. Walaupun cuman sedikit ya, nanti di buah dia bisa sampai mengelupas ya, di bungkus jagung atau kelobotnya itu bisa sampai mengelupas kalau kita menggunakan kalium. Kalau kita nggak menggunakan kalium, bisa besar ya, bisa besar, tapi jarang yang sampai bisa ngelupas ya, sampai bajunya itu nggak cukup ya, nggak cukup. Itu adalah pengalaman yang biasa kami terapkan ya. Kalau dulu ketika pupuk ini masih di bawah 600.000, kami berani menggunakan 1 sak ya, 1 sak. Cuman hari ini yang penting ada saja, karena memang kalium ini tidak hanya terdapat di KCL ini ya, di ponska juga ada kaliumnya, di ponska ya. Di ponska itu jumlah kaliumnya adalah cukup tinggi teman-teman, 12% ya, 12%. Artinya dalam ponska sudah ada kaliumnya, terus ditambah dengan yang ada di KCL ya, KCL. Nah, untuk nitrogennya ya, di Pons Kayu ada 15%. Ini yang dari Palembang ya, itu ada 15%. Sementara yang di urea itu 46. Artinya apa? Cukup banyak juga, cukup banyak ya. Dan itu insya Allah sudah memenuhi
persyaratan kebutuhan tanaman ya, tanaman. Baik teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini ya. Tetap semangat ya. Hari ini harga alhamdulillah mulai naik ya, mulai naik, dan mudah-mudahan ketika kita panen nanti harganya sudah cukup stabil ya, minimal mudah-mudahan minimal di atas 4.600 ya, supaya kita mendapat keuntungan ya, mendapat keuntungan. Syukur-syukur sampai dengan 5.000 ya. Di angka 5.000 itu ketika saya kalkulasi untuk di tahun kemarin itu harga 5.000 hasil maksimal itu keuntungan sekitar 105% ya, 105% ya, dari modal 10.800.000 kita mendapatkan 23 juta kurang 33.000 ya, artinya 22.977.000 ya. Dari 15 kilo yang kita siapkan ya teman-teman untuk pupuk KCL-nya kita sisain satu ya, satu buat nanti penyepraian ya, penyepraian di tempat-tempat yang memang di pertumbuhan lambat ya, di pertumbuhan lambat dicampur dengan Gibro ya, yang memungkinkan untuk mempercepat pertumbuhan ya. Ini nanti untuk per tangkinya diberi 2 sampai 3 sendok ya, 2 sampai 3 sendok ya. Kalau memang belum yakin itu 2 sendok saja, 2 sendok ya per tangkinya, terus kemudian ditambah dengan 1 Gibro ya, 1 Gibro supaya nanti pertumbuhannya bisa ngejar ya, bisa ngejar yang normal ya, yang di pinggir ya, hampir semua yang di samping di pinggir ini normal ya, tapi yang di tengah ada agak ada beberapa yang kurang normal ya, kurang normal ya, karena ini memang kandungannya kalium ya teman-teman, kandungannya kalium, nanti bagus untuk tanaman ya. Makanya ketika penyepraian nanti di masa generatif ya, ini sudah terserap ya, sudah terserap. Baik, cukup sekian ya review video kita hari ini, kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas petani Indonesia, petani hebat. Anda semua luar biasa. Yang di pinggiran cukup bagus ya teman-teman, yang di pinggiran, yang di tengah bagus, tapi agak ada bergelombang ya teman-teman, ada bergelombang ya di tengah-tengah ya, ya seperti ini. Tapi insya Allah ketika nanti pasca kehujanan dan pasca pemupukan, insya Allah bisa ngejar ya, bisa ngejar. Karena ini masih di usia 40 hari pasca tanam ya, pasca tanam. Untuk yang kerdil biasanya untuk VN atau perkembangan terakhir itu di usia lebih dari 57 hari ya, biasanya sampai 60 hari itu baru masuk VN ya. Kalau bahasa di sini sudah mulai numbai ya, numbai, sudah siap mengeluarkan bunga dalam 2 sampai 3 hari ya. Itu namanya sudah masuk masa generatif ya, masa generatif, masa pembentukan buah ya. Pasca berbunga biasanya diikuti oleh putren atau janten ya, janten. Ini guli kita nih, Om Deddy. Nah, jumlah pekerjanya sekitar jumlahnya 4 orang ya teman-teman, 5 orang dengan saya ya. Saya hanya genep-genep ya, hanya genep-genep. Nah, ini yang agak kerdil ya teman-teman di sini nih, agak kerdil. Tapi insya Allah masih bisa ngejar ketika kita cepet ya. Pasca ini mudah-mudahan nanti bisa kita keep grow ya, keep grow. Dengan kami sisakan KCL1 itu nanti buat spray ya, KCL1 buat spray. Nah, itu putih ya teman-teman, nggak masalah ya, hanya ada 1-2 ya, mudah-mudahan masih relatif terkondisikan ya, relatif terkondisikan.
Angel ora mau pilih. Goluru. Ya. Pemandangannya ya teman-teman. Kalau dilihat dari bawah, cukup membuat hati menjadi sejuk. Yang masih kecil-kecil, ya dilihat dari bawah seperti ini.